Di balik misteri tradisi Uminohi atau Hari Laut di Jepang. Di Jepang, Hari Laut atau Uminohi jatuh pada hari Senin ketiga di bulan Juli. Namun karena beberapa daerah masih mengadakan perayaan Obon pada bulan Juli, ada juga banyak cerita aneh yang terjadi di laut. Konon di periode Obon ini ada larangan untuk pergi ke laut. Namun sebenarnya salah satu alasannya adalah karena terdapatnya ubur-ubur di pantai. Tapi alasan lain adalah roh dari dunia lain akan memasuki laut dan sering menyebabkan timbul kejadian-kejadian aneh. Sejak zaman kuno, konon diberitahu bahwa selama Obon jangan pergi ke laut. Tapi sepertinya ada alasan selain alasan ilmiah. Hanya karena munculnya ubur-ubur. Secara sederhana dikatakan demikian, karena roh akan membawa dirinya ke laut bersamanya. Pada periode Obon, di mana orang pulang mudik ke rumah mereka, di mana banyak orang yang berkumpul dan bermain dan juga bersenang-senang. Ada banyak orang yang sama-sama tahu bahwa hal itu tidak baik, tapi ada yang tetap untuk bermain di laut. Dan pada saat kejadian tersebut, mereka adalah salah satunya. Saat itu ada pelajar kelas 3 dan 4 pergi berenang di pantai. Tapi karena saya punya masalah kesehatan, jadi saya memutuskan untuk duduk dan menonton orang-orang yang bermain air di pantai. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Di air dangkal yang tidak setinggi lutut, seorang pria tiba-tiba menghilang. Dari apa yang saya lihat, dia menangis dan kemudian ia menghilang begitu saja ke laut. Saya tidak bisa mendengar apapun karena berada di tempat cukup jauh dari tempat kejadian. Kenyataan bahwa teman-teman saya membuat suara keras. Apakah itu suara main-main atau kata-kata kasar? Saya hanya bisa duduk dan melihat. Teman yang hilang ditelan laut mencoba diseret keluar oleh teman laki-laki lainnya. Teman-teman laki-laki itu berusaha menyeret teman yang tidak sadarkan diri itu dengan sekuat tenaga. Adapun teman-teman wanita, mereka hanya bisa melihat secara pribadi. Saya berlari ke rumah dan ke pantai untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya itu adalah periode Obon, tidak ada seorang pun di sana. Jadi saya menelpon ambulan. Sambil menunggu ambulan, mereka melakukan pertolongan pertama, pemberian pernapasan, mendoakan agar teman saya itu cepat membaik. Setelah masuk ke ambulan, semua orang bergegas menuju ke rumah sakit dan tidak ada yang bisa menjelaskan secara tepat apa yang telah terjadi. Saat bermain bola di pantai yang dangkal, dia tiba-tiba menghilang. Saya ragu ia jatuh tergelincir. Semua orang berusaha mencari penyebab yang masih diragukan. Teman yang dibawa ke rumah sakit menunjukkan perbaikan dan dapat melewati masa-masa bahaya. Tapi ketika petugas rumah sakit datang ke ruang pasien, ia bertanya dengan ekspresi pucat, apa yang terjadi? Orang-orang yang menjadi tidak mengerti bahwa itu pasti masalah besar. Di punggung teman tersebut terdapat bercak merah yang terlihat seperti sidik jari anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun petugas rumah sakit bertanya, apakah kamu datang ke laut untuk bermain dengan anak-anak? Tetapi saat itu hanya ada kami di laut, tak seorang pun anak yang datang. Orang-orang segera melihat punggung teman saya itu, dan saya pun merasa ketakutan. Ketika teman terbangun, saya mencoba bertanya, apa yang terjadi? Salah seorang dari temanku berkata, kami sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku ingat ditarik ke dalam air oleh seseorang. Mereka menggunakan cermin untuk memberikannya kepada orang dan teman saya yang dirawat di rumah sakit untuk melihat memar di punggungnya. Teman itu semakin bingung, ia tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Memar di punggung teman saya berbekas hingga selama 2-3 hari. Tapi di dalam hati saya akan memiliki bekas luka selama sisa hidup saya. Sejak itu selama Obon kami berhenti untuk berenang di laut. Tapi karena saya merasa ketakutan, saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah pergi ke laut lagi. Kenyataannya Obon juga adalah merupakan libur panjang. Dan penjaga pantai serta penjaga pantai tidak ada di sana. Walau jika tidak ada cerita hantu, itu masih akan berbahaya. Apalagi jika disengat ubur-ubur. Jika terjadi sesuatu, tidak akan ada yang membantu. Kemudian mayat yang terdampar di pantai. Saya sendiri tidak banyak berhubungan dengan roh, tapi saya ingin bercerita tentang kisah yang terjadi selama Obon.